Kula nuwun sedulur semua, dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, di video kali ini saya ingin membahas tentang lucid dreaming, lanjutan dari astral projection. Lucid dreaming itu apa? Lucid dreaming adalah mimpi, tapi kita sadar bahwa itu mimpi. Sekarang kita pasti semua pernah mengalami, misalnya kita tidur di lingkungan yang ramai, seakan-akan ada dimensi tertentu atau suara tertentu yang masuk ke dalam mimpi kita, seperti yang diobrolin oleh teman-teman kita atau sekeliling kita itu. Jadi seakan-akan kita bermimpi di sana, tapi kita sadar bahwa itu mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita semua pasti sering mengalami bahwa ketika bermimpi kita berlari, kita dikejar hantu atau apapun, itu ketika kita terbangun, kita merasakan seperti ngos-ngosan, keringetan. Itu sebetulnya lucid dreaming. Jadi mimpi, tapi kita sadar kalau itu mimpi. Nah, keuntungannya apa lucid dreaming ini? Ini untuk penyembuhan. Penyembuhan bagi yang fobia, punya tekanan stres, punya permasalahan di dalam pekerjaan atau masalah-masalah yang berat, bisa diselesaikan melalui lucid dreaming. Namun bukan berarti tidak ada risiko. Risikonya ada. Lucid dreaming adalah risikonya panjenengan akan sering merasakan ketindihan, sleep paralysis. Yang kedua akan merasakan kelelahan karena harusnya panjenengan istirahat tapi panjenengan sadar sehingga menguras energi panjenengan. Yang ketiga akan sulit membedakan antara itu nyata atau mimpi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengintervensi mimpi kita? Yang pertama, bisa dengan afirmasi, bisa dengan visualisasi, bisa dengan musik relaksasi. Tergantung tujuannya apa kita. Kalau untuk mengobati fobia, kita buat visualisasikan seakan kita bercengkrama dengan apa yang kita takutkan. Nah, itu akan terbawa ke alam mimpi kita, bahwa kita bercengkrama dengan apa yang kita takutkan, sehingga semakin sering mengalami seperti itu, ketakutan kita akan hilang. Kalau kita mengalami permasalahan yang berat, kita bawa ke mimpi itu, niscaya nanti ada solusi di mimpi itu dan kita bawa ke alam nyata solusinya. Nah, disinilah lucid dreaming itu akan memperkaya pengetahuan baru panjenengan. Akan menambah sekitar 50% kecerdasan panjenengan. Kenapa bisa? Karena kita bermain di alam bawah sadar. Karena ketika panjenengan tidur, itu adalah yang bekerja alam bawah sadar panjenengan. Jadi misalnya hari ini saya dendam dengan seorang, emosi dengan seseorang, saya intervensi mimpi saya tidur, ketemu dengan orang itu dengan suasana yang sama, cuma saya hapus amarah saya, dendam saya buat yang baik. Misalnya, oh seharusnya saya tidak terjadi ya, saya tidak marah ya, benar orang itu ya, orang itu baik. Nah, disitulah maka dendam dan amarah saya akan hilang.
Jadi digantikan, misalnya kita menyimpan kebencian dengan seseorang, mimpikan orang itu digantikan dengan yang lebih positif, dengan yang lebih baik. Nah, itu lucid dreaming. Yang pertama, cara yang pertama itu adalah dengan bangun di saat tidur. Biasakan bangun di saat tidur. Jadi, kita biasakan dulu. Tidur, mimpi, kita bangun. Tidur, mimpi, kita bangun. Nah, biasakan dulu, biar sadar. Nah, kalau sudah kesadaran panjenengan mulai terlatih, yang kedua adalah bangun tapi teruskan tidur. Nah, pada fase bangun dan meneruskan tidur inilah disebut sleep paralysis atau ketindian, peristiwa tindian. Jadi panjenengan kadang tindian itu panjenengan bisa keluar dari tubuh panjenengan dan melihat bahwa seakan-akan ada yang menindih, seakan-akan ada yang mencekik, sehingga panjenengan tidak bisa bergerak. Karena sebetulnya panjenengan itu dalam mimpi, tapi panjenengan sadar kalau itu mimpi. Nah, kalau sudah terbiasa seperti ini, baru lakukan afirmasi, baru lakukan apa yang panjenengan inginkan dalam mimpi itu. Nah, inilah kegunaannya lucid dreaming. Kita mengintervensi mimpi kita dengan tujuan agar hidup kita lebih baik, lebih positif. Kita menghilangkan mental block. Mental block itu apa? Mental block itu semua ketakutan, semua dendam, semua amarah, semua kebencian, dan semua emosi, semua nafsu yang berada di dalam alam bawah sadar kita dan membentuk kehidupan kita yang seperti sekarang ini. Ini adalah produk dari itu semua. Sehingga menutup mental block, membuat blok, mental menjadi diblok. Nah, kalau panjenengan sekarang emosian, panjenengan sekarang sering gagal, panjenengan sekarang sering ketakutan, itu karena mental block yang dialami sejak kecil dan tersimpan di memori bawah sadar. Panjenengan harus merefreshing. Kalau cara sekarang install ulang itu. Kalau tidak, niscaya doa panjenengan pun tidak akan dikabulkan. Karena seperti ini, ketika kita memohon, Tuhan, berilah saya uang 10.000 hari ini. Nah, si mental block itu akan langsung menyambut, nggak mungkin kamu itu nggak kerja. Benar nggak? Sering merasakan seperti itu nggak? Ketika doa, Tuhan, saya ingin punya pekerjaan. Langsung di dalam seketika mental block itu akan menggagalkan atau mengcancel doa itu dengan kamu itu cuma lulusan SMA, mau apa? Kamu cuma lulusan SMP, mau kerja apa? Nah, disinilah fungsinya reinstall. Nah, reinstall itu bisa melalui salah satunya lucid dreaming. Kita buka itu, kita lepaskan. Kita rubah. Nah, sehingga kalau blok kita sudah tidak blok mental kita sudah tidak terblok, tidak buruk, niscaya rezeki akan mengalir, jodoh akan datang. Semua kita diberi kemudahan karena yang kita berikan adalah frekuensi positif ke alam, sehingga alam juga merespon positif kepada kita.
Nah, jadi setelah mengalami yang pertama, setelah mencoba berlatih bangun di saat tidur dan bermimpi kita langsung bangun. Yang kedua, kita bangun tapi jangan pindah tempat atau kita duduk atau kita apa, tidak. Kita cukup membuka mata tapi terus pejamkan lagi, berusaha tidur lagi sehingga mimpi itu bisa bersambung. Mungkin penjenengan juga pernah mengalami. Nah, makanya saya ketika penjenengan mengalami proses tindian, sudah tidak usah banyak gerakan, tidak usah banyak pikiran, tidak usah banyak doa, lanjutkan tidur. Maka penjenengan akan masuk ke dalam lucid dreaming. Bangun, ya bangun biasa. Kalau penjenengan seperti ingin bangun, ya bangun biasa. Oke, begitu teman-teman. Semoga bermanfaat yang sedikit ini dari saya. Semoga mencerahkan. Dan kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa terus dukung Tu Bagus Purnama Channel dengan like, subscribe, dan komen. Jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang selanjutnya. Akhir kata, saya Tu Bagus Purnama mengucapkan Rahayu.